Berbanding terbalik dengan Agnes, merasa malu dan terhina dengan minuman yang mengotori tubuhnya. Membuat Agnes bergegas bangkit, lalu menerjang Akila dan menjambak rambutnya. "Berani-beraninya lo ya, dasar lonte," teriak Agnes sambil menjambak rambut Akila. "Bisa-bisanya lonte teriak lonte." Akila tidak mau kalah, balas menjambak Agnes. "Mau aku beliin kaca, hah?" ujar Akila. "Duh, Akila," teriak Bella bersamaan Aiden, Tigas, dan beberapa anggota tim basket Aiden yang baru saja datang dan yang sedang berlatih. Mereka bergegas beranjak berusaha memisahkan Agnes dan Akila yang saling umpat, jambak, bahkan cakar-cakaran. Sementara teman-teman Agnes yang hanya jadi penonton, begitupun dengan Tigas. "Tigas, bantuin dong," pinta Bella. Iya lupa," balas Tigas yang segera bergabung bersama mereka yang kewalahan. Agnes sama sekali tidak berniat melepaskan jambakannya dari Akila. Begitu pula sebaliknya. "Agnes, lepaskan calon istri gue. Kalau sampai saja satu titik ada luka di tubuh calon istri gue tuntut lo secara hukum negara. Atau enggak gue bisa saja membuat lo membusuk di dalam penjara seumur hidup lo. Gue punya bukti kuat buat hukum lo," ujar Aiden yang berusaha melerai Akila dan Agnes. Ucapan Aiden justru mengobarkan amarah Agnes. Ia tidak bisa terima kalau Aiden malah memihak pada Akila, bukan dirinya. "Aiden, gue cinta sama lo. Kenapa lo malah belain si lonte satu ini sih? Seharusnya lo belain gue. Gue gak bisa terima. Kalau lo mau gue lepasin lonte ini, lo harus pacaran sama gue," ujar Agnes lantang, didengar sama semua orang. Sedangkan Aiden terperangah dengan ucapan Agnes. Ribut-ribut apa ini? Hingga suara tegas yang menggema berhasil membekukan darah Akila, membuat jambakannya dari Agnes terlepas. Begitu pula dengan cewek itu. Itu suara Rose, si guru killer. Guru itu tengah berdiri di ambang pintu, melipat kedua tangannya di depan dada sambil menatap lurus Agnes dan Akila. "Ikut saya sekarang juga. Kalian berdua saya hukum," ujarnya tegas. "Tapi Miss, dia yang mulai. Kenapa harus gue yang dihukum?" Agnes masih memprotes, berbeda dengan Akila yang hanya diam. Tahu tidak ada gunanya berdebat dengan guru cewek itu. Di mana-mana, bukannya yang namanya Rose itu selalu nyebelin. "Enggak sopan sama sekali. Tidak ada bantahan sama sekali. Ikut saya sekarang juga," bentak guru tersebut, membuat siapapun yang berada di aula tersebut terkejut. "Maaf Miss, tolong jangan dihukum sweet baby saya. Karena bukan dia yang salah. Yang salah itu cewek yang gak tahu malu dan punya harga diri." "Skatmat," ucapan Aiden membuat Agnes mati kutu dan benar-benar menjatuhkan harga dirinya di hadapan semua siswi dan di depan guru killer. Suasana sedang tegang-tegangnya ketika tiba-tiba saja Aiden menyahut sambil mengangkat tangannya, membuat semua murid yang lain, termasuk Akila, menatapnya bingung, bertanya-tanya apa hal yang sekarang sedang Aiden katakan. Kamu ikut saya juga. Saya butuh penjelasan dari kamu," tunjuk guru killer itu pada Aiden. "Saya wakil OSIS, Miss. Saya juga ikut dan dihukum dong. Tentu saja." Itu membuat Tigas mau tidak mau ikut-ikutan mengangkat tangan membela Akila. Hingga akhirnya membuat semua anggota OSIS dan tim basket mengangkat tangannya. Bahkan Bella juga. Hal itu yang membuat wajah Rose makin memerah. Tanda ia tengah mati-matian menahan amarahnya. "Oke, semuanya ikut saya. Kalian semua saya hukum," katanya
sebelum pergi dulu dari sana. Yes, Miss Rose mungkin baru selalu beberapa melangkah ketika Aiden berseru sambil menarik dua tinjunya ke bawah. Sweet baby, kamu gak usah khawatir ya, ada Babang di sini. Babang akan melindungi kamu. Kamu gak usah takut. Ujar Aiden menyentuh kedua bahu Akila. Dan baru kali ini, Akila hanya diam, tidak memarahi Aiden. Sikap Aiden tadi berhasil membuat Akila diam. Kita tidak tahu diamnya Akila itu seperti apa. Bisa jadi baper, bucin, atau marah. Mereka memang sama-sama dihukum, tapi berbeda dengan Akila yang dihukum bersama teman-temannya yang lain. Agnes hanya sendirian. Kondisi Agnes juga jauh lebih buruk dari Akila, dengan air yang lebih banyak membasahi bajunya dengan rambut acak-acakan. Percuma ya jadi ketua cheers, nyatanya gak ada yang mau belain. Kekeh Tigas. Berhenti sajalah Agnes, gak cocok. Masa tampilannya ketua cheers kayak orang gila gitu? Malu-maluin tim basket dan sekolah ini. Sambung Tigas mengejek Agnes. Bangsat lo ya. Agnes beringsut maju. Tapi langkahnya langsung berhenti begitu Akila lebih dulu menghampiri Agnes. Membuat Aiden jadi siap siaga jika terjadi lagi kekerasan di antara mereka berdua. Akila tersenyum, menepuk-nepuk pundak Agnes tidak kenal takut. Agnes, kalau kamu baik ya, aku bakalan balas dengan lebih baik dari ini. Tapi, kalau kamu jahat, aku juga bisa balas lebih jahat lagi. Emangnya aku takut? Aku bukan tokoh sinetron yang kalau dijahati cuma bisa diam atau sama nangis. Sampai di sini paham kan? Ujar Akila. Sedangkan siswi yang pernah dibully atau yang juga merasa jengkel dengan sikap Agnes selama ini jadi merasa lega dan bahagia melihat kondisi menderita Agnes. Mampus kan lo? Akhirnya lo kena karmanya juga kan? Ujar salah satu siswi. Setelah itu, Akila mengambil handphonenya dan beranjak pergi meninggalkan Agnes yang menatapnya penuh dendam. Sayang, apa ada luka? Apa ada yang sakit? Tanya Aiden mengedarkan matanya, melihat dari ujung kaki hingga kepala Akila untuk mengecek. Enggak kok, cuma rambut aku yang berantakan dan rontok, sama sedikit pusing. Jawab Akila, kali ini nadanya tidak seperti biasanya. Aiden menarik Akila ke dalam pelukannya, membuat Akila diam mematung dan membelalakkan matanya, mengelus kepala Akila. Maafkan Babang ya sayang, karena telat membantu. Setelah itu Alex mengecup puncak kepala Akila. Akila langsung mendorong Aiden. Jangan sentuh-sentuh aku. Aku bisa buat nasib kamu sama kayak Agnes. Mau kamu? Ujar Akila. Aiden hanya terkekeh geli. Aiden sangat tahu kalau Akila memang bersikap sok jual mahal. Miss Rose nyembelin. Hukumannya masa kayak gini? Akila mengeluh dengan raut wajah seperti akan muntah. Tapi, ia berhasil menahannya. Lalu menundukkan lagi untuk melanjutkan hukuman. Memisahkan sampah-sampah yang tercampur menjadi dua jenis, organik dan anorganik. Kasih kesempatan kayak untuk ganti baju dingin tahu, guru tua Akila lagi. Akila tidak tahu bagaimana rupanya sekarang. Yang jelas, Akila merasa buruk. Bukan hanya siraman air, bau sampah yang melekat di badannya berhasil memusnahkan niatnya untuk mencari tahu keberadaan Cindy. Sayang, kamu duduk aja. Gak usah kerjain ini. Biar Babang saja yang mungut semua sampah ini. Kamu ducan, duduk cantik aja ya sayang. Ujar Aiden membanggakan dirinya. Sedangkan Akila malah terkekeh geli melihat sikap Aiden yang sengaja dibuat selucu mungkin supaya wajah Akila gak cemberut. Akila melihat sekilas tatapan gentar di mata Agnes yang berusaha
Agnes tutupi dengan mendengus sebelum kembali melanjutkan tugasnya. Menggelikan, sangat lucu melihat Agnes yang biasanya sok menjadi ratu di antara para dayangnya berubah menjadi tikus yang membela cewek itu. Di sini semisal Akila memang berniat menudungnya. Sayangnya, Akila tidak ingin melakukan perbuatan itu karena Akila lebih milih menjaga image-nya, menjaga harga diri supaya terlihat anggun dan secara diam-diam banyak yang mengaguminya. Akila memang gak suka membuat onar, tetapi jika ada yang MPO padanya, maka tanpa menunggu waktu lama, ia akan memberikan pelajaran yang setimpal juga. Udah. Kapan ini selesainya? Please deh. Males banget aku kalau pulang sekolah masih harus mengubek-ngubek sampah. Semua ini karena Agnes. Coba saja, dia gak bikin masalah. Kan sekarang kita lagi belajar dan duduk di kelas, teriak Bella. Sementara Akila hanya menggeleng melanjutkan pekerjaannya. Sekalipun kerap kali terhenti lagi karena candaan, teman-temannya yang mengundangnya tertawa. Mendapatkan hukuman rasanya ternyata gak buruk-buruk juga. Batin Akila, hal yang jelas tidak dirasakan Agnes. Ya ampun, aku lupa bawa baju ganti. Akila merengek usai membanting lokernya. Sudah ia periksa beberapa kali, tidak ada baju seragam. Bahkan pakaian olahraga pun baru ia ingat jika 4 hari yang lalu ia sudah memakai baju seragam cadangannya dan ia lupa membawanya lagi ke sekolah. Sumpah kesel banget. Padahal aku sudah coba ingat-ingat. Apalagi pas itu sampai pinjam hoodie Bella. Kalian ada yang bawa baju ganti lagi nggak? Tanya Akila dengan tatapan seramnya. Sebuah tangan memberikan hoodie berwarna biru. Dan ternyata tangan itu adalah tangan Aiden. Ini cantik, pakai saja punya aku. Kalau aku kan nggak perlu ganti baju. Ya sudah sana Gih, buruan. Nanti Sweet Baby bisa masuk angin. Dan aku paling gak bisa melihat Sweet Baby sampai sakit. Ujar Aiden dengan wajah puppy eyes-nya. Dan akhirnya Akila menerimanya dan memakai hoodie tersebut. Karena Akila, Bella, dan Aiden menghabiskan waktunya seharian di sekolah, membuat mereka menjeda pencarian Cindy kali ini. Seperti biasanya, Akila melepaskan sepatu dan menghempaskan tasnya di tempat lemari tas. Kemudian berbaring di atas ranjang sambil memeluk salah satu boneka kucing hadiah ulang tahun dari opanya di usianya beranjak 12 tahun. Berniat mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Setelah semua yang terjadi hari ini, bohong kalau Akila berkata ia tidak capek. Ingin rasanya Akila tidur sebentar, habis itu mandi dan berangkat mencari Cindy. Tapi Akila tahu ia tidak bisa. Pasti kedua orang tuanya akan marah kalau di malam hari keluar rumah. Ayo Akila, sekarang kita mandi dulu ya. Udah lengket-lengket semua badanku rasanya, keluh Bella. Ya udah sana aja dulu mandi. Nanti aku mandinya setelah kamu mandi, jawab Akila sambil menguap. Tepat di detik berikutnya, Akila meraih tas ranselnya dan meletakkannya di atas meja belajar. Tepat di seberang sana, jendela kamar Aiden tampak dari jendela kamarnya. Akila yang berada di samping meja belajar. Balkon kamar mereka bahkan saling berhadapan. Seringkali Aiden menggombali Akila dan berteriak mengganggu Akila dari kamar masing-masing. Kenapa Aiden bisa bertetangga sama Akila? Itu karena Aiden sendiri yang meminta pindah rumah ke sebelah rumah Akila. Kebetulan waktu itu rumah yang di samping rumah Akila dijual. Jadi keluarga Aiden lah yang membelinya. Makanya disitulah Alex semakin tidak suka dengan Aiden. Secara terang-terangan mepetin Akila terus. Bahkan rela satu sekolah dan satu jurusan terus sama Akila. Sementara di bawah sana,
pemandangan halaman samping rumah Aiden yang disulap menjadi lapangan basket terlihat sangat jelas, tepat bersebelahan dengan kandang kelinci Akila. Akila memasang wajah juteknya ketika Aiden menatapnya sambil tersenyum manis. Akila dan Aiden kalau dibilang mereka adalah sahabat, tetapi sahabat yang tidak pernah akur. Bahkan selalu saja jadi musuh bebuyutan. Tapi walaupun begitu, sebenarnya Akila juga merasa nyaman kalau ada Aiden. Karena ia sangat tahu, bagaimanapun Aiden selalu saja membuatnya jengkel, tapi tetap saja melindunginya. Langit sore menjelang malam tampak berwarna jingga. Ketika Akila menyadarkan tubuhnya di jendela kamarnya, baru saja ia sebentar memandang alam yang begitu indah. Hujan turun dengan deras. Wajah Akila terlihat semakin cantik ketika menyambut nikmat dari Sang Kuasa. Hujan, bisakah engkau datangkan seorang pangeran tampan? Aku ingin sekali memiliki seorang kekasih yang bisa meluangkan segala waktunya kayak Pipi yang selalu ada buat Mimi. Ujar Akila berteriak sendirian. Sedangkan Bella yang berada di kamar mandi sayup-sayup mendengar teriakan Akila yang terdengar aneh itu. Pangeranmu ada di sini, sweet baby. Tuhan telah memberikannya seorang pangeran yang tampan untukmu, sayang. Ujar Aiden cengengesan. Aiden menaiki tangga untuk sampai ke jendela kamar Akila, mengenakan baju jas hujan, dan hal itu membuat Akila terkejut. Ah, setan! Teriak Akila langsung terjatuh ke lantai. Bella yang mendengar itu langsung berlari keluar mengenakan handuk warna pink menutupi dadanya hingga lutut. Aiden langsung lompat masuk ke dalam kamar Akila karena ia khawatir Akila jatuh. Oh, sakit banget pantat aku, keluh Akila. Kamu gak apa-apa Akila? Tanya Bella yang membantu Akila berdiri. Sudah, aku gak apa-apa, kau mandi aja Gi. Jawab Akila, walaupun sebenarnya pantatnya terasa sangat sakit, tapi ia tidak mau membuat Bella jadi khawatir. Ah, laki-laki mesum. Kini yang teriak malah Bella, memukuli tubuh Aiden secara brutal, kemudian lari secepat kilat masuk ke dalam kamar mandi. Hos, Aiden, aku benci banget sama kamu. Kamu sudah melihat bentuk tubuh aku. Kalau mau lihat kan gak kayak gitu juga kali caranya. Aiden ganteng nyebelin deh. Ujarnya menghentak-hentakkan kakinya ke lantai. Tapi pipinya malah merona merah.